Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai sistem organisasi koperasi dan ekonomi koperasi, di sini saya akan mengulas lagi mengenai pengertian koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, sedangkan organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Kemudian, pengertian manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara efektif agar bisa menyentuh tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, maka manajemen koperasi bisa diartikan sebagai suatu penerapan ilmu manajemen di dalam ruang lingkup koperasi yang mana para anggotanya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Prinsip dasar manajemen koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi akan menerima setiap anggotanya secara terbuka untuk siapapun yang ingin menjadi anggota, tanpa memandang status sosial masyarakat. Jadi, siapapun memiliki hak yang sama untuk bisa mendaftarkan diri dan tidak ada paksaan atau kewajiban bagi masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai bagian dari anggota koperasi. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Struktur organisasi koperasi akan dibentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dengan asas kekeluargaan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, penentuan pengurus, pembentukan pengawas, serta penunjukan manajer sebagai karyawan yang bekerja pada koperasi yang akan dibentuk. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, setiap anggota koperasi harus mengeluarkan usaha yang maksimal dan mampu bersifat serta berlaku adil dan juga merata, khususnya dalam hal pembagian sisa hasil usaha, dalam mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam hal mengelola koperasi yang sudah diberikan oleh setiap anggota yang dinilai dalam pembentukan besarnya jasa usaha tersebut. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas pada pemodal. Koperasi harus memberikan timbal balik pada mereka yang sudah berinvestasi dan juga mempercayakan koperasi dalam mengelola modal yang sudah diberikan, dengan balas jasa yang sesuai dengan keseimbangan, keadilan, dan keterbatasan. Besarnya modal pun harus dinyatakan secara transparan kepada seluruh anggota koperasi agar mereka mengetahui dan juga mengerti bahwa pemberian balas jasa yang dilakukan dalam koperasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku. Yang kelima, kemandirian. Koperasi dibentuk dengan prinsip kemandirian. Artinya, koperasi tidak berada dalam naungan payung organisasi dan juga tidak bergantung maupun mengandalkan organisasi lain. Koperasi akan berdiri sendiri untuk membuat struktur organisasinya untuk bisa mengelola dan juga menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan di sini bagi tiap anggota dan tentunya masyarakat sekitar. Kemudian yang keenam, pendidikan perkoperasian. Koperasi memiliki arah dan juga tujuan untuk bisa bekerja sama dalam mengelola setiap operasional yang bersifat positif. Dalam hal ini, koperasi memerlukan keahlian-keahlian dalam pengoperasiannya menjadi wadah yang memiliki prinsip dan asas berlandaskan kekeluargaan yang bermanfaat. Untuk itu, pendidikan dalam hal perkoperasian sangat penting untuk membentuk suatu koperasi. Kemudian yang terakhir, ada kerjasama antar koperasi.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa koperasi memiliki sifat yang mandiri dalam hal pengorganisasiannya. Namun, dalam menjalankan setiap kegiatan usaha, koperasi tetap harus menjalin hubungan dan bekerja sama yang baik antara koperasi dengan cara komunikasi dan juga interaksi yang baik pula. Dalam manajemen koperasi, ada 3 unsur utama atau perangkat organisasi koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan badan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengurus merupakan pemegang amanah hasil rapat anggota. Dan badan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pengurus dalam menjalankan amanah rapat anggota. Sebagai badan usaha, koperasi harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah untuk menjalankan aktivitas organisasi koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan koperasi. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan atau pemodalan. Hal ini sesuai dengan tugas pengurus sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib. Keempat tugas pengurus yang terkait dengan manajemen keuangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sangat terkait dengan keseluruhan aktivitas yang ada dalam koperasi. Dalam hal ini, manajemen keuangan koperasi merupakan bagian dari manajemen koperasi, dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan juga anggota. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi dalam ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi beserta hubungannya secara individual seperti konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan hubungan antara sektor rumah tangga dengan perusahaan. Dalam ekonomi mikro, harga memainkan peranan yang relatif penting. Oleh karena itu, ilmu ekonomi mikro sering disebut teori harga. Hal ini disebabkan karena setiap barang ekonomis, baik itu berupa output maupun input, pasti akan memiliki harga. Seandainya barang itu tidak memiliki harga, maka teori ekonomi pasti tidak akan ada. Sedangkan ilmu ekonomi makro memfokuskan kajiannya kepada perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Teori ekonomi mikro mempelajari 3 kegiatan pokok dalam masyarakat, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran. Dari kegiatan pokok dalam masyarakat tersebut, menimbulkan konsep baru dalam teori ekonomi, yaitu konsep pasar. Pasar di sini adalah penghubung antara produsen dengan konsumen. Konsep pasar ini melahirkan pembahasan dalam teori ekonomi mikro yang dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen, dan teori pasar. Dengan demikian, koperasi dalam teori ekonomi mikro ada perbedaan terkait sasaran perusahaan. Dalam pandangan ekonomi mikro, setiap perusahaan termasuk koperasi dipandang sebagai badan usaha yang berusaha mencari laba yang maksimal. Jadi, orientasinya bukan laba, tetapi cenderung ke service oriented atau maksimalisasi pelayanan. Namun, perbedaan pandangan ini bukan berarti tidak ada relevansi teori ekonomi mikro dalam koperasi. Dalam hal konsep-konsep yang diajukan dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis keberadaan koperasi dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Berbeda dengan perusahaan individual yang berorientasi pada maksimalisasi laba, perusahaan koperasi mempunyai 2 misi utama, yakni pelayanan terhadap anggotanya dan meningkatkan pertumbuhan badan usaha itu sendiri. Dari sudut ekonomi koperasi, menghadapi 2 pasar yang potensial, yaitu pasar internal dan eksternal. Pasar internal ini adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan anggotanya.
Pasar eksternal adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan non-anggota atau anggota potensial. Dalam pasar internal, anggotanya berpartisipasi dalam pembelian barang atau jasa kepada badan usaha koperasi. Sebagai imbal baliknya, badan usaha koperasi memperoleh pendapatan dari hasil penjualan tersebut. Jadi, ada aliran barang atau jasa dari badan usaha koperasi ke anggota, dan ada aliran pendapatan dari anggota kepada koperasi. Sedangkan pasar eksternal sama seperti perusahaan individual, yaitu memaksimalkan keuntungan dari produk yang dijualnya. Adanya pasar internal dan eksternal pada organisasi koperasi membawa konsekuensi tertentu terhadap distribusi surplus. Jika koperasi melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi anggota dengan koperasinya akan memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan sisa hasil usaha atau SHU. Nah, kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota. Dengan berpedoman pada prinsip pembagian SHU sesuai dengan jasa anggota, maka besarnya jasa anggota yang dimiliki setiap anggota koperasi menjadi dasar dalam perolehan SHU di akhir tahun buku. Mengingat teori ekonomi mikro disebut juga teori harga, maka ada aturan harga yang harus diikuti oleh koperasi. Ada 5 peraturan harga, yaitu 1. Memaksimumkan profit. Diartikan sebagai selisih antara total revenue dengan total cost terbesar pada tingkat penjualan tertentu. Yang kedua, memaksimumkan output. Perilaku lain dalam penetapan harga adalah ditetapkan harga pada kondisi di mana koperasi tidak mendapatkan untung, tetapi juga tidak menderita kerugian. Yang ketiga, meminimumkan biaya rata-rata. Perilaku lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau koperasi adalah menetapkan harga pada saat biaya rata-rata mencapai minimum. Artinya, harga ditetapkan pada saat AC sama dengan MC. Yang keempat, keseimbangan kompetitif. Pada pasar persaingan sempurna, koperasi dapat beradaptasi mengikuti struktur pasar dengan cara menjaga keseimbangan agar marginal cost sama dengan penerimaan rata-rata dan sama dengan harga. Yang kelima, memaksimumkan dividen SHU per anggota. Bila koperasi bertujuan memaksimumkan dividen yang dapat didistribusikan kepada anggota, koperasi hendaknya memproduksi output pada saat perbedaan harga dan biaya rata-rata adalah yang paling besar. Dalam koperasi, nilai-nilai luhur terkandung di dalamnya bersifat universal dan merakyat. Maka tidak heran jika koperasi menjadi salah satu badan usaha yang merakyat, karena memang ada unsur kekeluargaan yang melekat. Ekonomi kerakyatan yang dimanifestasikan melalui koperasi memiliki pijakan konstitusional yang kuat dan bergayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat. Dalam konteks ekonomi pasar koperasi, sebagai asosiasi perorangan harus dilihat sebagai organisasi atau metode menjalankan usaha untuk melakukan kerjasama pasar dan anggotanya sebagai pelaku ekonomi. Dalam suatu perekonomian, pelaku pasar adalah para produsen dan konsumen selain pemerintah yang di semua negara berperan melalui pelaku ekonomi, melalui aktivitas produksi dan konsumsinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, bagian terakhir dari presentasi kali ini, yaitu mengenai membangun kerjasama antar unit produksi. Kerjasama atau koperasi merujuk pada praktik seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja di khalayak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama. Kerjasama koperasi adalah hubungan antara perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum, baik antara koperasi dengan koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi, dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha, karena membutuhkan bantuan orang lain atau organisasi lain dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
Koperasi di Indonesia bekerja sama dengan baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Kerjasama di bidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dengan cara membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Jaringan kerjasama koperasi atau corporate network. Jaringan kerjasama koperasi adalah suatu pola kerjasama usaha koperasi dengan tujuan untuk mencapai kesatuan dan kekuatan bersama, yaitu diantaranya yang pertama ada kerjasama koperasi secara vertikal, kerjasama antar koperasi-koperasi primer dengan koperasi-koperasi sekunder yang sejenis. Selanjutnya ada koperasi yang bekerja sama secara horizontal, yaitu kerjasama antar koperasi primer dengan koperasi primer dan koperasi sekunder dengan koperasi sekunder. Yang selanjutnya ada kerjasama koperasi yang berjenis diagonal, kerjasama antar koperasi primer dengan koperasi sekunder yang tidak sejenis dan antara koperasi dengan non-koperasi. Yang D, internasional, yaitu kerjasama koperasi di dalam negeri dengan koperasi di luar negeri. Selanjutnya, cara penyusunan jaringan kerjasama koperasi. 1. Di tingkat pusat. Induk-induk koperasi dan koperasi-koperasi di tingkat nasional membentuk badan kerjasama usaha koperasi di bawah koordinasi Dekopin atau dalam arti Dewan Koperasi Indonesia. Tugas badan ini meneliti dan merencanakan kerjasama dengan menyusun skala prioritas proyek-proyek yang harus ditangani secara bersama, baik secara vertikal, horizontal, diagonal, dan eksternal. Yang B, di tingkat provinsi. Pusat-pusat koperasi dan koperasi-koperasi primer tingkat provinsi membentuk badan kerjasama usaha koperasi di bawah koordinasi Dekopin. Wilayah dengan tugas badan ini meneliti dan merencanakan kerjasama dengan menyusun skala prioritas proyek-proyek yang harus ditangani secara bersama, baik secara vertikal, horizontal, diagonal, maupun eksternal. Yang selanjutnya C, di tingkat kerjasama usaha koperasi di bawah koordinasi Dekopin, daerah dengan tugas badan ini meneliti dan merencanakan kerjasama dengan menyusun skala prioritas proyek-proyek yang harus ditangani secara bersama, baik secara vertikal, horizontal, diagonal, maupun eksternal. Penyusunan jaringan kerjasama koperasi ini harus tepat guna dan usaha-usaha yang ditangani harus betul-betul layak usaha. Dengan cara seperti tersebut, maka koperasi akan dapat terwujud secara setapak demi setapak. Agar posisi dan peran koperasi tumbuh semakin kuat, maka di samping dibentuknya jaringan kerjasama dalam gerakan koperasi sendiri, perlu pula dikembangkan konsep kerjasama antar koperasi dengan sektor swasta dan BUMN sebagai sesama pelaku ekonomi dengan saling menguntungkan. Manfaat kerjasama koperasi itu yaitu diantaranya yang pertama A, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang berasal dari dalam gerakan koperasi secara efisien supaya memunculkan kelipatan daya guna yang semakin tepat. B. Memperluas usaha antar koperasi agar manfaat ekonomis jatuh di tangan koperasi. C. Koperasi sebagai kekuatan ekonomi nasional yang tangguh melalui alih sumber daya teknologi dari suatu koperasi kepada koperasi yang lain. D. Menggalang tumbuhnya kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi melalui usaha-usaha yang semakin terpadu dalam suatu lingkup sistem yang terarah. E. Menaikkan sumbangan koperasi terhadap pembentukan produksi nasional secara lebih terarah. F. Memudahkan pembinaan dan pengawasan antar koperasi yang satu dengan yang lainnya. G. Meningkatkan dan memunculkan para wira koperasi yang berwawasan luas. Selanjutnya, cara menyusun jaringan kerjasama. Koperasi di tanah air ini masih nampak belum berarti. Hal ini oleh kurangnya keterpaduan di antara koperasi-koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dan motivasi untuk segera membentuk jaringan kerjasama sehingga dapat menjangkau usaha berskala besar. Adapun cara menyusun jaringan kerjasama itu diantaranya untuk di tingkat pusat,
Tugas badan ini meneliti dan merencanakan kerjasama dengan menyusun skala prioritas proyek-proyek yang harus ditangani secara bersama, baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Di tingkat provinsi, pusat-pusat koperasi dan koperasi-koperasi primer membentuk kerjasama usaha koperasi di bawah koordinasi Dekopin atau Dewan Koperasi Indonesia. Selanjutnya, di tingkat kabupaten atau kota, koperasi-koperasi yang berada di wilayahnya membentuk badan kerjasama usaha koperasi di bawah koordinasi Dekopin atau Dewan Koperasi Indonesia. Agar posisi dan peran koperasi tumbuh semakin kuat, maka di samping dibentuknya jaringan kerjasama dalam gerakan koperasi sendiri, perlu dikembangkan kerjasama dengan sektor swasta dan BUMN sebagai sesama pelaku ekonomi dengan prinsip saling menguntungkan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.